down, I know you got me, baby. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Serena. Nah, di video kali ini kita masuk ke bab 10 membahas mengenai routing. Nah, jadi konsep dari routing ini itu dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Nah, routing bekerja pada layer 3 pada networking models. Nah, di sini terdapat beberapa materi. Kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu klasifikasi routing. Nah, di sini itu terdapat atau terbagi menjadi dua, ada static routing dan dynamic routing. Nah, kalau static routing ini itu yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Kalau dynamic routing itu routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara router otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Lalu dynamic routing. Nah, dynamic routing ini terbagi menjadi dua, ada interior gateway protocol dan exterior gateway protocol. Nah, IGP ini itu digunakan pada intra-autonomous system routing dan diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi, contohnya sekolah atau kampus, perusahaan atau institusi lain. Kalau exterior gateway protocol sendiri itu digunakan pada intra-autonomous system routing, diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet, contohnya ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP. Nah, lalu contoh protokol IGP dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada Distance Vector Routing Protocol. Ia bekerja dengan cara menentukan titik-titik terdekat. Contohnya adalah RIP-v2, RIP-v3, dan IGRV. Kemudian yang kedua ada Link State Routing Protocol. Itu bekerja dengan cara melihat besaran bandwidth, contohnya seperti OSPF, IS. Dan yang ketiga ada Hybrid Routing Protocol, yaitu gabungan dari distance dan link state. Contohnya ada EIGRV. Oke, materi berikutnya yaitu routing table. Nah, router berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang berbeda network. Nah, untuk menghubungkan perangkat tersebut haruslah dilihat berdasarkan routing table. Jadi, berisi informasi mengenai route ke jaringan atau network tertentu, berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing rute. Terus routing table terbentuk dari semua route yang berasal dari dynamic routing protocol, semua route untuk network yang directly connected ke router, dan konfigurasi tambahan yaitu static route. Selanjutnya route flag. Nah, pada routing table nantinya kita akan melihat informasinya melalui route flag. Nah, simbol-simbol yang terdapat di sini memiliki definisinya masing-masing, seperti D yaitu dynamic, A active, C connected, S static, dan lain-lain. Nah, perhatikan salah satu contohnya adalah DAC. Berarti Dynamic Active Connected, yaitu dapat otomatis terinput karena pada interface mikrotiknya sudah tersambung. Ada juga AS, yaitu Active Static, yang artinya ia dilakukan secara manual. Selanjutnya yaitu Static Routing. Nah, Static Routing ini diperlukan dalam beberapa situasi tertentu, tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Nah, klasifikasinya yang pertama itu mudah dikonfigurasi pada jaringan skala kecil, yang kedua membutuhkan resource yang ringan, dan yang terakhir manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Misalnya, kita memiliki kantor pusat dan beberapa cabang kantor yang ingin semua kantornya dapat terhubung. Nah, kita dapat menggunakan static routing. Nah, static routing itu dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Pada static route itu perlu menambahkan parameter routing dan secara manual ke dalam routing table. Nah, rumusnya itu IP route atau rumusnya itu mau kemana lewat mana. Ini bisa diperhatikan pada topologinya. Misalkan router 1 ingin akses network yang ada di router 2, jadi router 1 ingin mengirim data ke PCB yang terhubung ke router 2, maka kita harus memberitahu router 1 bahwa untuk mencapai PCB, data harus dikirim melalui port tertentu yaitu Ether 1. Oke, kita lanjut masuk ke materi berikutnya yaitu studi kasus static routing 2 router. Nah, perhatikan pada topologi di sini terdapat 4 router yang akan kita koneksikan dengan satu dan lainnya. Untuk router pertama akan dikonfigurasikan WAN, sehingga untuk router lain ketika ingin terkoneksi dengan internet maka dia membutuhkan perantara mikrotik utama. Ini sudah ada 2 router yang dinyalakan dan namanya juga udah disesuaikan ya teman-teman. Kemudian ada ISP juga.
Di sini pada tag-nya kali ini kita menggunakan floatnet, maka nantinya kita akan mendapatkan range IP kelas A yakni 10.x.x.x dan juga ini dapat berupa IP private. Namun perlu diketahui jika konsep ini diterapkan kayak di nyata, maka mikrotik akan mendapatkan IP-nya type public. Kita hubungkan kabel ISP-nya ke router 1. Bisa masuk ke terminal router 1 ya teman-teman. Ini kalian bisa cek IP-nya dengan IP address ini. Nah, di sini IP-nya yaitu 10.0.137.47/24. Nah, IP-nya kita bisa tuliskan pada node-nya dengan tulisannya. Dan di sini kalian bisa klik yang IP. Nah, pada kolom label itu kalian tulis DHCP, lalu IP-nya. Ini pada akhirannya saya tulis X karena nanti kalian bisa ganti sesuai dengan yang kalian dapatkan. Di sini kalian bisa apply. Ini kalian bisa klik kanan, lalu kalian bisa klik yang tab ini, lalu kalian tuliskan IP-nya. Kalian bisa tuliskan IP-nya 10.0.137.47. Kalian bisa letakkan di atas mikrotiknya teman-teman. Lalu kita bisa konekkan router 1 ke router 2-nya. Kita bisa konekkan router 1 ke router 2 yang jadi nanti setiap router akan memiliki jaringan lokal. Sambungkan kalian ke masing-masing router. Ini saya sudah siapkan beberapa IP-nya ya teman-teman. Nah, yang IP 10.1 ini itu untuk mikrotik 1 di Ethernet 2. Nah, terus untuk yang 10.2 itu untuk mikrotik di Ether 1. Di sini IP yang 1.1 ini itu untuk mikrotik pada Ether 3 ini ya teman-teman. Nah, terus yang IP 2.1 itu untuk mikrotik 2 pada Ether 2. Yang IP 1.2 itu untuk VPC 1. Dan yang IP 2.2 itu milik VPC 2. Ini kita bisa pindahkan saja, kalian bisa sesuaikan. Nah, kita dapat simpulkan untuk network dari router ke router kita menggunakan 10.10.10.0. Di sini kalian bisa mikrotik yang mengarah ke klien adalah 192.168.0. Terakhir adalah network yang digunakan pada mikrotik 2 yang mengarah ke klien adalah 192.168.2.0. Terusnya pada mikrotiknya, kalian bisa ke terminalnya mikrotik untuk mana. Terus kalian bisa ketikkan sistem
untuk config routing, kita perlu melakukan koneksi antar PC dengan network dulu dengan cara buka command prompt. Sini kalian bisa request, terus masukkan IP network. Kalian bisa cek dulu dengan IP show pnet underscore. Nah, seperti ini. Nah, di sini IP-nya sudah muncul, punya saya 10.0.1.7.1/24. Di sini kita bisa ketikkannya saja 10.0.1.7.0. Lalu bisa tambahkan subnet max-nya karena slash 24, jadi 255.255.255.0. Lalu habis itu kalian bisa tambahkan detailnya, yaitu IP dari networknya. 192.168.1. Terus kalian bisa enter. Oke, nah di sini kalian bisa coba ping ke router 1. Kalian bisa IP dari router 1 itu 10.0.137.10.0.137. Terus bisa kita. Nah, ini berhasil ya teman-teman. Di sini kalian bisa buka Windows-nya untuk konfigurasi. Di sini kalian bisa ketikkan IP dari router 1, yaitu 10.0.137.40. Terus kalian bisa connect. Oke, di sini kita sudah connect ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk mengakses router 2 pada Winbox tanpa teridentifikasi IP-nya. Untuk melakukan hal tersebut, kita akan menggunakan fitur Roman. Kalian bisa klik tools, kalian ke Roman. Nah, terus di sini kalian bisa checklist pada bagian enable. Jika sudah, kalian bisa apply, lalu oke. Kemudian kita juga akan mengaktifkan fitur Roman di router 2. Kalian bisa ke terminal. Kalian di sini bisa ketikkan itu Roman set lalu kalian bisa masukkan lagi Roman. Maka di sini untuk router 2-nya sudah aktif Romannya. Terus kalian bisa buka Windows lagi. Kalian bisa ke Windows. Di sini kalian dapat connect menggunakan IP router 1. Kalian bisa klik pada connect to Roman. Nah, pada bagian Roman akan teridentifikasi router 2. Kalian bisa klik MAC address-nya yang bawah ini, terus kalian bisa connect. Berhasil menggunakan fitur Roman, kita lanjutkan config diskette interface-nya atau addressing. Nah, kita lakukan di router 1. Kalian bisa klik IP, terus address. Terus di sini kita bisa add. Terus pada bagian address-nya itu IP dari router 1 yang ether 3 ya teman-teman. Pada interface itu kalian bisa ubah ke ether 3. Jika sudah, kalian bisa oke. Lalu kalian add lagi. Nah, pada bagian address itu lanjut ke IP router 2. IP router 1 yang ethernet 3. Kita cek lagi. Terus pada interface-nya kita ubah ether 2.
Jika sudah, kita bisa oke. Untuk addressing di router 2, kalian bisa connect Windows router 2-nya. Sudah connect, kita bisa klik IP lalu address. Di sini kita add. Pada bagian address itu masukkan IP router 2 yang address 1. Di sini lalu kita oke. Terus kita bisa add lagi addressnya. Kali ini kita isi dari menuju router 2. Lanjut kita cek root tabelnya di router 1 dulu dengan kita bisa ke router 1 dengan klik IP lalu root. Nah, di sini terdapat root flag DAC yang artinya dynamic active connected atau sudah aktif dan juga terkoneksi dan sudah mendapatkan IP secara dinamis. Juga artinya ketika kita konfigurasi addressing pada interface baik itu yang mengarah ke klien ataupun router sebelahnya itu akan didaftarkan routing table secara otomatis. Namun perhatikan untuk network yang 2.0 ini belum terkoneksi karena belum terdaftar, sedangkan network yang lain sudah terdaftar. Maka dari itu kita perlu melakukan proses routing agar VPC dapat terkoneksi. Maka kita harus tambahkan informasi di routing tabelnya dengan klik tab. Pada DSP address-nya kalian bisa kasih IP router 2 yang mengarah ke VPC ini. 192.168.2.0/24 menuju kemana? Jadi pada gateway-nya kita bisa isi IP dari router 2 yaitu 10.10.10.2. Dan di sini kalian bisa klik apply, lalu kalian oke. Nah, nantinya akan ada informasi AS atau aktif static. Lakukan juga pada router 2. Ini kalian bisa add, lalu pada DSP address-nya kalian isikan IP router 1 ke VPC 1. Terus pada gateway-nya itu IP router 1 yang di router 2. Nah, jika sudah, kalian bisa apply, lalu oke. Maka jika router 2 ingin berkoneksi ke VPC 1, itu akan berhasil karena pada routing table-nya sudah terdaftar. Kemudian kita akan melakukan addressing pada VPC-nya. Kalian bisa nyalakan semua VPC-nya. Terus bisa buka terminal. Pada VPC 1 dulu dengan ketikan IP VPC 1, terus gateway-nya IP ether
3 pada router 1 ya teman-teman. Oke, lakukan juga pada VPC 2 dengan perintah yang sama ya teman-teman. Di sini saya sudah menambahkan satu perangkat router dan juga VPC sebagai klien, dan sudah saya ubah hostnya mikrotiknya menjadi router 3. Dan perhatikan pada IP-nya untuk header 3 yang dimiliki router 2 dan mengarah ke router 3 akan mendapatkan IP 20.1/24. Adapun IP router 3 pada header 1 yaitu 10.20.20.2/24. Kemudian untuk router 3 yang mengarah ke klien pada header 2-nya gunakan IP 3.1 yang ini. Sedangkan untuk VPC 3 kita akan gunakan 3.2/24. Di sini saya juga sudah menuliskan networknya yakni 10.20.20.0 dan juga 192.168.3.0. Ini saya juga sudah menuliskan networknya yakni 10.20.20.0 dan juga 192.168.3.0. Saya juga sudah mengaktifkan fitur dan saya juga sudah mengaktifkan fitur roaming. Jadi kita bisa lanjutkan ke addressing. Kalian bisa connect saja ke Winbox menggunakan router 3 ya teman-teman. Sudah connect, di sini kalian bisa pilih IP lalu address. Nah, di sini kalian bisa add. Terus pada bagian address itu masukkan IP router 3 yang header 2 ya teman-teman. Kita bisa cek router 3 ini 3.1. Terus pada interface-nya kalian ubah router 2. Terus kalian bisa oke. Lalu kalian bisa add lagi. Nah, pada address-nya sekarang kalian isikan IP router 3 yang header 1. Ini 20.2. Terus pada interface-nya kalian isikan header 1 lalu kalian oke. Nah, jadi untuk perbedaannya, untuk router 1 dan 2 memiliki network 10.0, sedangkan router 2 dan 3 memiliki network 2.0. Bisa kita simpulkan jika kita memiliki perangkat router baru, artinya kita juga akan mendapatkan network yang baru juga. Kemudian jangan lupa melakukan addressing di router 2, yaitu tambahkan IP untuk header 3. Kalian bisa connect ke router 2-nya. Nah, di sini kalian bisa pilih IP. Lalu kalian pilih address. Sini kalian bisa add. Nah, pada addressnya itu kalian isikan IP router 2 yang header 3. Router 2 yang header 3 ini 20.1. Terus interface-nya kalian bisa menggunakan header 3. Lalu kalian upload. Terus kalian upload. Lalu kalian add lagi. Nah, pada addressnya itu kalian IP router 3 yang header 1. Masukkan IP router 3 yang header 1 yang 20.2.
enternya letter 1. Jika sudah, kalian bisa oke. Terus di sini kalian bisa kembali lagi connect ke inbox letter 3-nya. Di sini kalian bisa pilih IP lalu root. Nah, perhatikan di sini hanya terdapat root, yaitu yang mengarah ke router 2 dan mengarah ke router 3. Kita lanjut masuk ke materi berikutnya, yaitu konsep dynamic routing. Nah, routing dinamis ini merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. Nah, di sini kan terbagi menjadi dua, ada IGP dan EGP. Nah, IGP ini contohnya ada distance vector, yaitu RIP IGRP, terus link state itu ada OSPF dan IS, dan yang ketiga ada hybrid IGRP. Terus kalau untuk EGP sendiri itu ada BGP. Oke, kita lanjut ke OSPF. Nah, saya akan membahas pengenalan tentang OSPF dulu. Jadi, OSPF atau Open Source Path First adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol LSM. Terus OSPF ini support IPv4 versi 2 dan IPvo versi 3. Konsep cara kerjanya adalah dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Rute yang dipilih itu sesuai kecepatan, dan OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Nah, dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Nah, tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan, yaitu area. Di tujuan OSPF area ini adalah untuk memecah topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil atau area untuk mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisiensi perouteran. Poin yang pertama itu ada backbone atau area 0 yang bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area. Semua sub-area harus terhubung dengan backbone secara logikal. Lalu ada standar atau default area. Itu merupakan sub-area dari area 0. Area ini menerima LSA atau intra-area dan inter-area dan ABR yang terhubung dengan area 0 atau backbone area. Lalu ada sub-area, yaitu area yang paling ujung. Area ini tidak menerima advertis external route atau digantikan default area. Dan yang terakhir itu nexus tapi area, yaitu stub area yang tidak menerima external route atau digantikan default route dari area lain, tetapi masih bisa mendapatkan external route dari router yang masih dalam satu area. Sampai sini saja praktek video kali ini. Next, tonton lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.